Halo, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran biologi bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sistem imun, yaitu seputar vaksin dan vaksinasi. Apakah vaksin itu? Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi dan sel imun. Umumnya, vaksin mengandung suatu zat atau antigen yang mewakili kuman penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Seringkali dibuat dari kuman yang dilemahkan atau dimatikan. Zat antigen dalam vaksin akan merangsang sistem imun agar mengenalinya sebagai zat asing, lalu terpicu untuk membentuk antibodi terhadap kuman sehingga orang tersebut terhindar dari penyakit. Selain itu, juga memicu terbentuknya memori imunologis sehingga sistem imun dapat dengan mudah menangkal kuman jika suatu saat di kemudian hari kuman tersebut menginfeksi tubuh. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan vaksinasi? Vaksinasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen dari kuman, virus, atau bakteri, sehingga bila kelak terpapar dengan antigen atau kuman yang sama, orang tersebut sudah mempunyai antibodi sehingga tidak terjadi penyakit. Tujuan dari vaksinasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu dari dunia seperti misalnya penyakit polio, cacar, dan bahkan virus COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi global di dunia kita. Pada kondisi tertentu, vaksin belum dapat sepenuhnya mencegah terjadinya infeksi, namun dapat diharapkan mencegah terjadinya penyakit dengan gejala yang parah atau kritis. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa cara bagaimana vaksin bekerja. Vaksin dapat bekerja dengan dua cara seperti yang terdapat pada gambar berikut. Cara yang pertama, virus dilemahkan dengan cara dipindahkan berkali-kali melalui sel hewan atau sel manusia hingga mengalami mutasi yang melemahkan daya infeksinya. Cara yang kedua adalah virus yang dimatikan. Virus dimatikan dengan menggunakan bahan kimia, misalnya formaldehid, atau dipanaskan, namun masih memiliki bentuk dan struktur yang utuh. Diperlukan virus dalam jumlah yang banyak untuk melakukan prosedur tersebut. Cara kerja vaksin yang berikutnya adalah dengan menggunakan nucleic acid vaksin, yaitu dengan cara reverse genetik dapat dibuat kode genetik virus, mRNA atau DNA yang menyandi spike protein virus seperti yang tampak pada gambar di samping. Asam nukleat itu lalu disisipkan ke dalam sel agar kita membuat spike protein virus SARS-CoV-2. Yang berikutnya adalah DNA dan RNA vaksin. DNA dan RNA vaksin lebih mudah dan lebih cepat dibuat dan juga aman. Belum pernah ada vaksin yang dibuat dengan teknologi ini sebelumnya, seperti yang tampak pada gambar di samping. Selain itu, masih ada lagi cara kerja vaksin yang lainnya, yaitu replicating viral vector, misalnya virus measles, dan non-replicating viral vector, misalnya adenovirus. Teknik non-replicating viral vector. Teknik ini sudah lama digunakan dalam terapi gen seperti yang tampak pada gambar di samping. Vektor yang sering digunakan adalah adenovirus.
gen yang menyandi spike protein virus SARS-CoV-2 disisipkan pada gen adenovirus yang sebagiannya sudah diinaktivasi. Selanjutnya, adenovirus akan mengekspresikan spike protein SARS-CoV-2 pada permukaan imunitas terhadap adenovirus sebelumnya, sehingga dapat mengganggu efikasi vaksin tersebut. Selanjutnya, masih lagi ada beberapa cara vaksin bekerja. Yang pertama adalah pembuatan vektor, seperti yang tampak pada gambar berikut. Vektor umumnya berupa virus yang tidak lagi memiliki gen untuk bereplikasi atau menggandakan diri, tetapi dapat disisipi gen virus lainnya. Misalnya pada vaksin Gamaleya atau Sputnik 5. Vaksin ini menggunakan teknologi yang unik karena menggunakan dua vektor adenovirus yang berbeda pada suntikan pertama dan suntikan kedua. Suntikan pertama menggunakan vektor AD26 dan suntikan kedua menggunakan vektor AD5. Strategi ini dikembangkan untuk menghindari adanya gangguan oleh antibodi yang muncul terhadap adenovirus yang digunakan sebagai vektor pada suntikan pertama. Cara kerja lain dari vaksin adalah replicating viral vector, misalnya virus measles, non-replicating viral vector, misalnya adenovirus, dan protein subunit atau spike protein virus, dan virus light particles atau cangkang virus kosong tanpa material genetik. Protein subunit. Vaksin ini dibuat dengan mengandung beberapa protein virus corona tanpa materi genetik atau mengandung seluruh jenis protein virus atau hanya sebagian protein tertentu seperti reseptor binding domain atau protein spike dibungkus dengan nanopartikel. Selanjutnya, virus light particle. Vaksin ini tidak mengandung material genetik virus seperti yang tampak pada gambar di samping. Material genetik virus hanya mengekspresikan protein spike pada permukaannya. Selanjutnya, mari kita lihat dan cermati bagan respon imun terhadap vaksinasi. Ketika pertama kali vaksin diinjeksikan ke dalam tubuh seseorang, maka vaksin tersebut akan mengalami proses seperti yang nampak pada bagan berikut, yang akhirnya akan menimbulkan respon imun seluler dan respon imun humoral. Tujuan akhirnya adalah bahwa tubuh kita membentuk antibodi khusus untuk menangkal virus yang sudah dilemahkan dalam vaksin tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari mekanisme pertahanan tubuh manusia di video berikutnya.